Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nining Puspitasari, Jordan Malindo, Anissa Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang budget aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap dimaksudkan dengan perubahan aktiva tetap ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap 1. Pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, mesin gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. 2. Pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. 3. Penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan atau addition. 4. Perbaikan berat aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. 5. Penjualan aktiva tetap yang sama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merasa kelebihan kapasitas dan sebagainya. 6. Penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi. Kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget perusahaan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas, karena perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan ada 4. Yang pertama, budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan aktiva tetap. 3. Tersedia modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. Yang keempat, perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. Yang kelima, umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktiva tetapnya. Yang keenam, metode depresi yang dipakai oleh perusahaan. Bentuk budget perubahan aktiva tetap. Bagi budget perubahan aktiva tetap ini juga tidak sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan sebuah contoh budget perusahaan aktiva tetap agar tetap memberikan gambaran yang lebih jelas. Misalkan untuk tahun 2016 yang akan mendatang, perseroan terbatas Karisma merencanakan akan mengadakan perubahan-perubahan tetap aktiva tetapnya. Kita ke contoh soal. Nomor 1, pada bulan Januari 2016 direncanakan akan dijual sebanyak 10 buah mesin departemen 1 dengan harga jual sebesar 30 juta rupiah, di mana sejumlah 20 juta rupiah akan diterima pembayarannya pada bulan Januari,
2016, sedangkan sisanya akan diterima pembayaran pada bulan Februari 2016. Transaksi penjualan ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016 dan proses pembongkaran mesin akan kemudian diserahkan kepada pihak pembeli. Direncanakan akan selesai pada tanggal 15 Januari 2016. Yang kedua, pada bulan Maret 2016 direncanakan akan dijual sebanyak 2 buah alat fotokopi dari kantor administrasi karena sudah dianggap tidak diperlukan lagi dengan harga jual sebesar 5 juta rupiah. Transaksi penjualan ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016 dan alat fotokopi tersebut akan diserahkan pada pembeli pada tanggal 2 Maret 2016. Kemudian yang ketiga, pada bulan Februari 2016 direncanakan akan dibeli sebanyak 8 buah mesin Departemen 1 sebagai pengganti mesin lama yang dijual dengan harga beli sebesar 30 juta rupiah. Maaf, di sini ada kesalahan teknis di mana sejumlah 25 juta rupiah akan dibayar pada bulan Februari 2016, bukan bulan Maret ya teman-teman. Terus transaksi pembelian ini direncanakan pada bulan Maret akan membayar sisanya. Kemudian direncanakan selesai pada 5 Maret 2016. Kemudian nomor 4, pada bulan April 2016 direncanakan akan dibangun ruang tambahan atau ruang edition untuk kantor administrasi dengan biaya sebesar 5 juta rupiah. Pembangunan ini direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 April 2016 dan dengan berdasarkan pada rencana-rencana tersebut, maka perseroan terbatas Karisma dapat menyusun budget perubahan aktiva tetap sebagai berikut. Kita ke slide selanjutnya. Kemudian perseroan terbatas Karisma budget perubahan aktiva tetap bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016. Di sini ada tabel yang berisikan tentang keterangan mulai, selesai, dan ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Pada keterangan yang pertama itu terdapat penambahan aktiva tetap mesin Departemen 1 kita pada tanggal 20 bulan Februari 2016 dan selesai pada tanggal 5 bulan Mei 2016. Saat pembayaran yang dilakukan pada bulan Februari sebesar 25 juta rupiah dan kemudian untuk pelunasannya sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, ruang kantor pada tanggal 1 April 2016, kemudian selesai pada tanggal 30 April 2016. Biaya untuk membuat ruang kantor administrasi adalah 5 juta rupiah pada bulan April. Terus pada jumlahnya Februari mendapatkan 25 juta, Maret 5 juta, April 5 juta. Kemudian yang kedua, pengurangan. Tadi kan ada kata menjual, berarti menjual ya. Aktiva tetapnya mesin Departemen 1 mulai pada tanggal 2 bulan Januari 2016 dan selesai pada tanggal 15 Januari 2016. Dibayar pada bulan Januari 20 juta rupiah, kemudian pelunasannya
bulan Februari 2016 sebesar 10 juta rupiah, dan yang lain alat fotokopi saat dimulai 1 Maret 2016 dan selesai tanggal 2 Maret 2016 yang dibayar pada bulan Maret. Kemudian jumlahnya adalah bulan Januari 20 juta, Februari 10 juta, Maret 5 juta. Nah, keterangan-keterangan di sini dapat dilihat pada slide nomor 9 untuk mengetahui keterangan yang saya sampaikan. Kemudian jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama, tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan sebagai operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir, dan sebagainya. 2. Bangunan merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. 3. Mesin. Dan 4. Inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi. Kelima, kendaraan yang merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Dan yang keenam, perlengkapan atau alat-alat lainnya yang mencangkup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti furniture kantor, mesin pabrik, dan sebagainya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami yang bertemakan budget aktiva tetap. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Kami akhiri dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, dapat diajukan saat kami telah membuka sesi tanya jawab. Terima kasih.